Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi fisika dasar 1 lanjutan dari gerak lurus. Kali ini kita akan masuk ke dalam gerak dua dimensi ya. Salah satu contoh gerak dua dimensi itu adalah gerak parabola. Hari ini kita akan membahas dua hal terkait gerak parabola, yaitu tinggi dan jarak maksimum serta beberapa contoh soalnya. Oke. Gerak parabola didefinisikan itu kadang-kadang juga disebut sebagai gerak peluru ya, adalah gerak suatu objek dalam lintasan berbentuk parabola ya. Jadi parabola itu kalau kita definisikan itu adalah setengah bola. Jadi sama seperti gambar ilustrasi di samping ini ya, inilah gerak parabola gitu. Kalau sudah pernah belajar di SMA atau mungkin di bangku kuliah pasti sudah mengerti ya yang mana yang dimaksud dengan gerak parabola gitu. Tapi sebelum membahas persamaan-persamaan atau contoh soal terkait gerak parabola, kita harus sedikit mereview ya, mereview materi terkait dengan gerak pada satu dimensi, gerak lurus ya, gerak lurus atau gerak satu dimensi. Jadi sebelumnya kita sudah belajar bahwa ada dua jenis gerak lurus ya, yang paling umum kita pelajari. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan, gerak lurus beraturan atau lebih sering kita singkat dengan istilah GLB ya, GLB. Pembahasan terkait gerak lurus beraturan ini ada di salah satu video kita ya. Ini gerak lurus beraturan itu artinya kecepatannya konstan, sehingga persamaannya ada satu, yaitu S atau perpindahan itu sama dengan kecepatan dikali dengan waktu ya. Kemudian yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan atau lebih sering kita singkat dengan GLBB. Kalau ini kecepatannya berubah. Kalau tadi ini V konstan, kalau yang ini V-nya berubah tapi A-nya konstan, sehingga ada persamaan V akhir sama dengan V0 tambah AT. S itu sama dengan V0T tambah setengah AT pangkat 2. Yang terakhir V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2AS. Untuk yang GLBB ini yang konstan itu adalah A. A itu adalah percepatan. Jadi percepatan apa saja yang dialami gitu ya oleh bendanya. Jadi saya pikir ini reviewnya dua konsep gerak lurus ini akan membantu kita untuk menyelesaikan persamaan-persamaan atau persoalan-persoalan di gerak parabola ya. Nah itu. Nah untuk selanjutnya di gerak parabola ini kita akan menitik beratkan pada yang pertama ini, titik tertinggi. Titik tertinggi maksudnya kalau kita melemparkan ya benda dengan sudut kemiringan alfa ini dengan kecepatan awal V0 dengan bergerak seperti ini ya. Ini ilustrasinya. Nah, dia kan tidak terus ke atas, dia berhenti kemudian turun ke bawah. Ya. Ini kita sebut dengan tinggi maksimum atau titik tertinggi. Kemudian ketika dia menyentuh lantai pertama kali atau tanah pertama kali, ini kita sebut dengan titik terjauh. Nah, kita akan fokus kepada dua ini. Ya. Konsep lain yang perlu kita pahami adalah konsep terkait dengan trigonometri ya. Nah ini juga sudah beberapa kali kita sebutkan ya. Kalau ini misalkan A, ini B, ini C, ini alfa, maka kosinus alfa itu sama dengan kosami ya. Kalau cos itu misalnya pakai kosami. Cos itu kosami samping per miringnya di B per C ya, seperti itu ya. Ini nanti kita butuhkan. Kenapa juga kita mereview gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, itu ada alasannya ya. Jadi karena gerak parabola, ini gerak parabola, ini saya kasih highlights lagi ini gerak parabola. Itu adalah gerak dua dimensi di sumbu X dan sumbu Y. Alasan kenapa tadi kita mereview gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan adalah karena pada sumbu X dan sumbu Y-nya itu adalah, kalau sumbu X-nya itu dia merupakan gerak lurus beraturan
Kalau sumbu Y-nya dia merupakan gerak lurus berubah beraturan. Ini penting untuk dipahami dulu. Kenapa di sumbu Y-nya dia gerak lurus berubah beraturan? Karena ada dia mengalami percepatan ya pada sumbu Y, atau vertikal ya, ada percepatan gravitasi ya, simbolkan dengan G ya, yang arahnya ke bawah G. Sedangkan pada arah sumbu X itu tidak ada percepatan ya, sehingga dia adalah kecepatan konstan ya. Nah, itu yang penting kita pahami. Nah, selanjutnya perlu kita untuk sumbu X dulu ya. Untuk sumbu X ini adalah GLB ya. Nah, kita lihat dulu ini karena tembakan kecepatan awalnya kan tidak di sumbu X, di sumbu Y atau di sumbu Y, tapi dia ada di antaranya. Yang ini coba kita lihat di sini ya. Nah, ini kecepatannya. Sehingga kita harus mencari komponennya di sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini dia. Kalau kita cari komponen kan seperti ini ya. Nah, itu kalau saya gambarkan segitiganya di luar saja. Ini tadi seperti ini ya. Ini kan ditembakkan ke arah ini sudutnya alfa. Ini V0, ini adalah V0 X dan arah sumbu X. Yang ini atau sama saja dengan yang ini, itu adalah V0 Y. Nah, dengan cara sederhana kita bisa melihat ini bahwa V0 X itu adalah V0 kosinus alfa. V0 Y itu adalah V0 sinus alfa ya. Untuk teman-teman yang belum paham bisa di pause videonya dulu ya, untuk nanti bisa diperhatikan lebih baik lagi kembali ya. Jadi karena V0 di sumbu X itu GLB, maka dimanapun Vx itu selalu V0 cos alfa ya. Ini pasti V0 cos alfa dimanapun ya. Yang ini juga V0 cos alfa karena dia konstan untuk arah untuk arah sumbu X. Seperti itu ya, arah sumbu X-nya. Sehingga ini kita cari untuk arah sumbu X-nya, S itu sekarang untuk sumbu Y ya. Untuk sumbu Y dia kan GLBB ya, dia GLBB. Sehingga kalau kita mau mencari ketinggian maksimumnya ya, ketinggian maksimum ini H itu kan persamaannya tadi V0 T ya, karena dia bergerak ke atas berarti dikurang percepatannya ya, 1/2 GT pangkat 2 ya, 1/2 GT pangkat 2. Ini boleh kita masukkan semua karena ini adalah sumbu Y, berarti ini V0 Y, ini 1/2 GT Y pangkat 2. Yang belum ada di sini adalah T-nya ya. T untuk mencapai tinggi maksimum ya. T untuk mencapai tinggi maksimum kita bisa cari, kita simpan dulu ini sebagai persamaan 1 ya. Ada persamaan tadi V itu kan sama dengan V0 dikurang GT ya. Di slide sebelumnya silakan dicek, tapi di situ tambah ya. Sekarang di sini kurang karena arah percepatan gravitasinya ke bawah. Nah, untuk tinggi maksimum V itu sama dengan 0. Itu kenapa dia disebut tinggi maksimum ya, VY maksudnya ya. Nah, VY ini V0 Y. Itu kenapa dia disebut tinggi maksimum? Karena dia tidak bisa lagi ke atas, karena dia sudah 0 ya. Nah, sehingga persamaan ini kemudian menjadi V-nya menjadi 0. Ini V0 Y-nya itu adalah yang ini, V0 sinus alfa. V0 sinus alfa dikurangi dengan GT. Sebut saja dia GTY ya.
Sehingga kita balik-balik persamaannya, sehingga TY sama dengan V0 sinus alfa dibahagi dengan G. Ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk tinggi maksimum, ya. Sebut saja ini persamaan 2, ya. Sehingga untuk mencari tinggi maksimum, ya, saya pindah saja ke slide selanjutnya. Tadi saya tulis kembali persamaannya, ya. H max tadi itu persamaan 1, ya. Itu adalah V0Y dikali dengan TY dikurangi 1/2 G TY pangkat 2. Ini persamaan 1 tadi, ya. Persamaan 2 kita peroleh TY itu sama dengan, selanjutnya untuk dari persamaan 1 tadi kita peroleh TY itu sama dengan V0 sinus alfa dibagi dengan G. Ini persamaan 2, ya. Selanjutnya untuk peroleh H max kita tinggal substitusi, ya, 2/1, ya. Ini sangat matematik sebenarnya, tinggal kita masukkan saja H max yang kita cari atau tinggi maksimum sama dengan V0Y. V0Y kan itu V0 sinus alfa, ya. TY itu V0 sinus alfa juga, V0 sinus alfa dibahagi dengan G, ya, dikurang 1/2 G dikali dengan TY kuadrat, berarti ini pangkat 2, ya. Berarti V0 kuadrat sinus kuadrat alfa per G pangkat 2. Seperti itu, ya. Ini G nya boleh dicoret, yang ini dengan yang ini, ya. Yang tersisa hanya ini V0 kali V0 berarti V0 kuadrat, ya. Sin alfa dikali sin alfa berarti sinus kuadrat alfa dibagi dengan G dikurangi dengan 1/2 V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G, ya. Ini kan sudah sama ini, yang ini dengan yang ini kan. Berarti ini 1, di sini kan ada 1 kurang 1/2 sebenarnya, ya. Berarti saya 1/2 ini. 1/2 atau boleh saya tulis V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G, ya. Jadi ini persamaan H max, ya. Jadi kita lihat, ya, bahwa tinggi maksimum itu sangat dipengaruhi oleh kecepatan awal dan sudut elevasinya, ya, dan percepatan gravitasi. Jadi ini persamaan tinggi maksimum, ya. Persamaan tinggi maksimum. Selanjutnya apa yang kita cari? Yang kita cari kedua adalah titik terjauh, ya. Atau kita simbolkan saja ini dengan X max. X max, ya. Kita pindah slide selanjutnya untuk mencari, ya, X max-nya berapa. Nah, sekarang kalau kita perhatikan bersama gambar ini, ya. Ini kan kita cari dulu X max. Karena X max itu adalah GLB, jangan lupa tadi ini GLB, ya. Sehingga persamaannya cuma ada 1, yaitu adalah V0x dikali dengan TX. V0x tadi jangan kita lupa itu adalah V0 cosinus alfa, ya, seperti itu, ya. Nah, sekarang V0x sudah ada, yang belum ada itu TX. Jadi kita harus mencari TX. Nah, kalau TX yang dimaksud TX itu adalah waktu dari titik, kalau saya kasih ini misalkan titik A, yang ini titik B, maka itulah waktu dari titik A naik ke titik tertinggi, kemudian dari titik tertinggi turun ke titik B, ya. Kita bisa lihat sebenarnya secara sederhana bahwa waktu dari A ke titik tertinggi atau kita sebut tadi TY itu sama dari waktu dari titik tertinggi ke titik B. Atau dalam persamaan matematik kita tulis bahwa TX itu sama dengan 2 kali TY.
Ya. TY tadi apa? TY tadi itu adalah fenol sinus alfa per G. Tapi kemudian karena kali 2 berarti kali 2. Ya, seperti itu. Nah, tinggal kita masukkan ke sini untuk mencari. Ya. X max itu adalah fenol X itu fenol cos alfa, fenol cosinus alfa, ya, dikali dengan 2 fenol sinus alfa dibagi dengan G, sehingga ini menjadi fenol kuadrat, ya, 2 cosinus alfa sinus alfa per G, seperti itu. Ini X max, ya. Tapi ada dalam aturan dalam matematik itu, ini saya coba ganti warnanya supaya lebih kelihatan. Ini 2 cos alfa sinus alfa ini itu tidak lain adalah sinus 2 alfa, ya. Sehingga persamaan terakhir X max itu teman-teman boleh kenali dengan fenol kuadrat sin 2 alfa per 2 G. Per G saja ya, nggak ada duanya ya. Per G. Nah, jadi itu tadi teman-teman ya. Ini adalah jarak maksimum. Kita sudah menurunkan 2 ya persamaan untuk gerak parabola. Sebenarnya bukan 2 ya, jadinya malah 4 malah, karena kita juga menurunkan persamaan untuk waktu mencapai tinggi maksimum dan waktu untuk mencapai titik terjauh, ya, seperti itu ya. Silakan dipahami dulu, dipelajari kembali konsepnya, dipahami setiap variabel-variabelnya ini apa saja. Untuk selanjutnya kita coba mengerjakan satu buah contoh ya. Ini sebuah bola dilemparkan dari tanah dengan kecepatan awal 20 meter per second membentuk sudut 45 derajat di atas horizontal. Jadi perlu kita gambarkan mungkin situasinya seperti apa. Nah, ini seperti ini. Ini sumbu X yang tidak lain adalah gerak lurus beraturan. Ini sumbu Y. Ini dilemparkan kalau seperti ini modelnya. Kemudian kecepatan awalnya berarti fenolnya ya. Fenol sama dengan 20 meter per second ya, membentuk sudut, istilahnya sudut elevasi 45 derajat ya, seperti itu ya. Pertanyaannya, waktu yang diperlukan bola untuk mencapai titik tertinggi ya, waktu diperlukan berarti ini kalau ini titik tertinggi. Nah, ini kalau di soal kita tadi, ini saya tulis apa yang diketahui dulu ya. Diketahui kan fenolnya sama dengan 20 meter per second. Anggap saja kita pakai simbol yang sama untuk sudutnya, alfanya 45 derajat ya. Ditanyakan bagian A itu adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum. Kalau tadi kita sambil kita berikan simbol dia adalah TY ya. Silakan dicek di videonya, dimundurkan. TY itu adalah fenol sinus alfa dibagi dengan G ya. Fenolnya itu adalah 20, sinus ini perlu kita ini sinus 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2 ya, 1/2 akar 2 itu berarti kali 1/2 akar 2 dibagi dengan, anggap saja G nya 10 ya supaya lebih memudahkan. Ini coret-coret, ini coret-coret, berarti waktunya adalah akar 2 second ya, seperti itu ya. Bagian B, jarak horizontal maksimum yang dicapai bola sebelum jatuh ke tanah ya. Bagian B ini kalau pembahasan kita tadi itu adalah X max ya. Kalau masih kita ingat, silakan mundur beberapa menit videonya. Itu adalah fenol kuadrat pakai persamaan terakhir saja, sin 2 alfa dibagi dengan G ya. Berarti itu adalah 20 pangkat 2 dikali, kalau 2 alfa kan sin 90 ya, sin 90, karena 2 kali 45 berarti sin 90, sin 90 itu sin 1 ya, dibagi dengan 10. 20 pangkat 2 itu sama dengan 400 dibagi 10 berarti 40
40 meter jarak tertingginya ya. Kemudian ketinggian maksimum saya pakai di sini saja bagian C-nya. Hmax tadi silakan cek beberapa menit ke belakang, itu adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G ya. V0 kuadrat berarti 20 kuadrat sin 45 kan 1/2 akar 2 berarti 1/2 akar 2 pangkat 2 ya per 2 kali 10. Kita pelan-pelan saja. Ini 400 ya. 1/2 pangkat 2 berarti 1/4. Akar 2 pangkat 2 berarti 2 per 20 ya. Sederhana seperti itu ya. Ini bisa kita coret-coret. Ini 400 bagi 4 sisa 100 ya. Ini 100 bagi 20 yang inilah 200, ini coret dengan yang ini ya. Berarti sisa 100 bagi 10 berarti sama dengan 10 meter ya. Bisa lebih hati-hati lagi ya kalau menghitungnya ya. Nah, seperti itu. Jadi kita peroleh untuk jawaban A, waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi atau titik maksimum akar 2 second. Waktu yang diperlukan jarak horizontal maksimum berarti X max itu 40 meter. Jarak ketinggian tinggi maksimum itu 10 meter ya. Jadi demikian video terkait dengan gerak parabola dari channel Erva Privat. Ini bentuknya sebenarnya PowerPoint-nya. Jika ada teman-teman yang membutuhkan file PowerPoint-nya ya, itu bisa minta di komen dengan menuliskan emailnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.